Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Kali ini saya bersama sudah sangat terkenal Umi Irena Handono yang luar biasa perjuangannya untuk membela Islam. Saya sedang berada di Irena Center. Irena Center. Kita lihat bagaimana perjuangan Umi yang bukan kayak saya lahir dari awal memang Islam ya, tapi Umi kan tidak, mungkin sudah puluhan tahun baru masuk Islam. Di Irena Center pembelajaran mengenal Islam bagi mu'alafah, dan ini memang gratis, sehingga Uni bertanya, ini dari mana sumber dayanya? Yang menarik di sini adalah jadi alhamdulillah kami yang ada di Yayasan Irena Center, mulai dari pendiri sampai bahkan ke ketua yayasan, pengurus yayasan, itu tidak ada yang digaji. Oh gitu? Ya. Insyaallah. Kenapa? Kehidupan mereka? Ya. Kehidupan mereka gimana? Ya alhamdulillah cukup. Itu luar biasa ya. Jadi mereka yang kerja di sini semua nggak digaji? Tidak digaji, kecuali serius, kecuali misalnya adalah orang yang diupah untuk misalnya memelihara kebun, ya. Terus kemudian ada untuk maintenance begitu ya, untuk ya tenaga yang memang bekerja, ya itu digaji secara layak, secara baik, sebelum keringat mereka kering. Betul. Nah, bagaimana kemudian yang di yayasan, yang manajemen ini? Ini kami tidak digaji. Dan bagaimana kemudian memperoleh dana? Karena kalau dilihat secara seksama, pembelajaran untuk mu'alafah itu setiap periode adalah 3 bulan. Selama 3 bulan para mu'alafah menikmati kajian atau pembelajaran secara online. Kenapa kok online? Yaitu supaya bisa menyeluruh ke berbagai provinsi di negeri kita, bahkan di luar negeri. Dan itu narasumbernya, ustadzah-ustadzahnya, pengajarnya itu ada 10 orang. Itu dibayar? Ya. Oke. Dan sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan bidangnya. Nah, maka belum lagi termasuk buku-buku. Semuanya kita kirimkan untuk mu'alafah, dan itu gratis. Belum lagi juga untuk santunan untuk mereka, misalnya ada yang sakit misalnya, atau ada yang keperluan lain, itu juga kami mengeluarkan. Kenapa? Dasar pemikirannya adalah karena mereka ini memang harus dibantu. Karena dibuang dari keluarga, dibuang dari lingkungan, itu kan? Betul. Diputus sumber daya ekonominya. Ya, betul. Gitu kan, belum lagi. Tapi juga pengalaman Umi itu mereka yang sudah memilih keyakinannya itu kan, karena sudah diputus itu ada yang biasanya menderita itu sebentar, kemudian setelah itu sukses kayak Umi, atau menderita sepanjang hidupnya? Nggak ada yang menderita sepanjang hidup. Ada, biasanya awalnya ya? Awal aja, dan insya Allah mereka semakin berkah. Jadi ada beberapa mu'alafah kita yang menyampaikan pengalaman pribadinya sepanjang pernikahannya yang dahulu, yang non muslim, itu dia dalam keadaan yang menderita, benar-benar hidup untuk cari duit, banting tulang istilahnya, tulang dibanding banting. Ada kawan saya dia masuk Islam
karena kawin dia sama perempuan. Terus masuk Islam, dia belajar Islam bahwa Jumat harus bagi laki-laki harus pergi Jumat, sholat Jumat. Nah dia coba pergi sholat Jumat dengan teman-temannya Islam, tapi teman-teman Islamnya ketawain dia. Akhirnya dia bingung nih sudah gimana. Mungkin dapatkan tempat kalau masuk ke sini barangkali bisa dirawat keyakinannya itu. Jadi akhirnya dia nggak sholat ini, dia tanya sama saya tuh gimana tuh teman-teman saya, teman kerja saya, teman ini saya semuanya nggak ada yang diajak pergi sholat, dia nggak mau, kemudian hangoutnya kemana-mana. Itulah maka di dalam agama Islam dikatakan seseorang itu juga ada pengaruh dari kepribadiannya, itu ada pengaruh dari lingkungan. Jadi ketika dia masih kecil, ya lingkungan orang tuanya seperti apa, Majusi, Nasrani atau Yahudi, ya ikut seperti itu, misalnya. Tapi ketika dia sudah balik, maka dialah yang secara berangsur itu menentukan. Nah, dia ditentukan kepribadiannya oleh siapa? Ya oleh lingkungannya ini. Juga, ya, betul. Tapi ini kalau masuk ke Mu'alaf Center, Irena Mu'alaf Center ini, alhamdulillah selamat ya. Tapi yang kayak gitu teman saya, apa nggak ada Mu'alaf Center? Bukan Mu'alaf Center. Sebetulnya Mu'alaf Center itu banyak tumbuh ya di berbagai provinsi. Tapi sayangnya memang mereka masih baru tahapan awal, yaitu awal masuk Islam adalah syahadatnya. Dan setelah syahadat biasanya sudah banyak yang ya udah hidup sendiri-sendiri atau pembekalan yang hanya sekedarnya yang tidak mencukupi tentu untuk hidup sebagai seorang muslim atau muslimah begitu. Dan kita inilah yang sampai saat ini adalah satu-satunya lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap mu'alafah dalam arti kata mengenalkan mereka tentang kehidupan yang Islami. Maka tadi 10 narasumber itu dengan berbagai disiplin ilmunya. Mempelajari huruf hijaiyah itu pasti ada ya. Terus kemudian tauhidnya, syariahnya, sampai dengan fikihnya, sama fikih wanita, sampai kemudian dengan akhlak, terus kemudian dengan tauhid, sampai kemudian juga dengan sirah, kemudian dengan perbandingan agama. Kenapa pilih Islam? Ini harus terjawab. Tapi itu mohon maaf, Umi, perbandingan agama itu yang membuat sakit kali ya? Sakit gimana? Kan tuh banyak tuh kalau dicari Irena Center tuh, Irena Handono, banyak tuh hantaman-hantaman. Dan alhamdulillah karena perbandingan itu ya. Misalnya Yesus itu Tuhan, ya kan nggak mungkin lah kalau Tuhan Yesus. Nah, itu kan. Jadi seseorang mu'alaf atau mu'alafah ketika sudah mengetahui tentang agamanya yang dahulu dan kemudian hari ini kan dia sudah menjadi Islam, pasti ada perbandingannya gitu. Pasti ada perbandingannya dong. Ya, betul. Karena dia orang berpikir. Dan itu menyakitkan ya. Kalau kita enggak juga. Bukan menyakitkan, membahagiakan. Bagi orang-orang yang yakin itu adalah membahagiakan. Tapi bagi orang-orang yang tidak yakin kan ada hantamannya juga Kak. Konsekuensi. Bagi yang ingkar gitu ya. Iya, betul. Yang ingkar itu macam-macam kan. Jadi ingkar antara lain contohnya ngapain aku dilahirkan? Aku nggak minta dilahirkan. Nah itu kan juga ingkar. Ya macam-macam ya. Dan istilahnya orang ingkar ini di mana-mana dia bukan mendapat suatu kebahagiaan. Betul. Dia mendapat kesengsaraan. Iya. Itu pilihan. Pilihan. Jadi siap dengan resiko ya. Jadi Umi kita sudah dengarkan itu tadi ya. Jadi kira-kira saya bisa simpulkan, nanti bisa Umi tambahkan bahwa karena melihat banyak kaum muslimin juga termasuk orang-orang yang baru masuk Islam
itu perlu dibimbing terus, maka Umi mendirikan pondok pesantren ini ya. Iya. Pondok, bukan pondok pesantren kan ya? Ya, pondok aja. Pondok saja. Dan itu biaya dari mana ya? Nah, Itu itu lumayan dia. juga, ya. Memang lumayan besar kan? Tanahnya berapa nih? Alhamdulillah. Dan tanahnya tidak rata, gini-gini kan bagus ya tanahnya. Alhamdulillah. Karena penataan yang cermat, ini 1000 meter. Oh 1000 meter ya. Tapi karena penataan yang cermat, sehingga kemudian kelihatan kan gede banget. Iya, gitu iya, ya. Nah, dari mana sumber penghasilan membiayai Umi harus bayar ini itu macam-macam ya. Sebagaimana kehidupan kita layaknya gitu kan ya. Nah, inilah dari semua kegiatan yang kita laksanakan selain pembinaan mu'alafah. Jadi semua misalnya untuk adalah kajian untuk lansia misalnya ini ya. Nah, ini kajian untuk lansia ini adalah tentu ada keuntungan. Nah, inilah yang untuk membiayai mu'alafah. Kayak sekarang ini ya Bi. Ya, kalau itu kan untuk biaya rutin kali ya, untuk operasional. Menurut saya membangun itu, membeli tanahnya. Oh, kalau investasinya gitu ya. Investasi awalnya itu investasi gimana? awal alhamdulillah banyak hamba-hamba Allah. Alhamdulillah. Banyak hamba-hamba Allah yang memang dengan keikhlasan dan tidak mau disebut namanya, maka alhamdulillah tidak ada uang asing yang tertanam di sini. Okay. Semuanya dari hamba-hamba Allah. Dari hamba Allah. Halal berarti ya. Jadi kadang Umi 1 tahun baru selesai 1 building. Oke. Ya seperti itulah. Oke. Tapi insya Allah berkah. Baik. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.